guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler Battleshock The Heaven Season 5 episode 132. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Setelah kemunculan Tenjun dari Hall of Soul Zexing yang memiliki kekuatan Douzun bintang 5, Shoyan dan Yaolao langsung panik. Dengan arogan, Zexing pun berkata, "Karena aku telah muncul, bagaimana mungkin aku membiarkan kalian pergi dengan selamat?" Ia segera menyerang Shoyan dengan telapak tangannya. Dalam kepanikan, Shoyan mengaktifkan Sky Fire Tree Mysterious Chain hingga ke tingkat ketiga. Kekuatan auranya melonjak, dan ia menciptakan naga api untuk menahan serangan Zexing. Namun, kekuatan Zexing terlalu besar. Shoyan terdorong mundur, sementara Yaolao memperingatkannya agar Shoyan tidak melawannya langsung. Shoyan memutuskan untuk melindungi gurunya dengan memintanya masuk ke dalam cincin hitam. Meskipun terkejut, Yaolao setuju. Dengan tekad yang kuat, Shoyan bersumpah akan membawa Yaolao pergi dari tempat itu. Bahkan, jika ia harus melawan Zexing dengan nyawanya. Zexing lalu mengejeknya. "Apakah kau ingin bertarung mati-matian? Aku ingin melihat apakah klan Xiao masih memiliki keberanian seperti Xiao Xuan." Ia kemudian menawarkan hidup Shoyan sebagai gantinya. Ia meminta kunci klan Xiao, namun Shoyan mengabaikannya. Ketika Zexing mulai menyerang dengan rantai hitamnya, Shoyan hanya bisa menghindar dan mencari celah untuk melarikan diri. Tekadnya tetap teguh untuk melindungi gurunya dan keluar dari tempat berbahaya ini. "Reaksimu tidak buruk," ejek Zexing sambil mempercepat serangan rantai hitamnya yang kini datang dari segala arah. Shoyan terus berusaha menghindar atau menahan serangan tersebut dengan pedang Xuan miliknya. Shoyan mulai menyadari kekuatan sebenarnya dari Zexing. Seorang Douzun bintang 5 di puncaknya jelas bukan lawan yang mudah. Ia melarikan diri hari ini, tampaknya jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. "Untuk seseorang di level Douzun bintang 9, bertahan dari seranganku adalah hal yang luar biasa," ucap Zexing dengan nada dingin namun serius. "Namun aku tidak punya waktu bermain denganmu. Setelah menghabisimu, aku akan harus menangani orang-orang di luar." Dengan langkah perlahan tapi pasti, Zexing mendekati Shoyan. Dan dalam sekejap, tangannya mencekram tenggorokan Shoyan. Shoyan pun merasa panik. Lalu ia segera berusaha membebaskan diri sambil menyerang balik dengan jurus tsunami yang memecah api. Namun Zexing bertindak lebih cepat. Dalam waktu yang singkat, telapak tangannya muncul di depan Shoyan dan dengan lembut menghantam dadanya dan mengancam nyawanya. Segera tabrakan tangan antara keduanya pun terjadi. Shoyan menerima serangan telapak tangan Zexing dengan paksa. Tubuhnya mengeluarkan darah yang sangat banyak, dan ia terpaksa menggunakan penguasaan Xuan berat untuk menahan dirinya. Namun, ketika melihat senjatanya, ia terkejut mendapati bekas telapak tangan dangkal tertinggal di sana. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh tangguh, pikir Shoyan, menyadari bahwa kekuatan Zexing jauh melampaui ekspektasinya. Sementara itu, Zexing tersenyum tipis. Ia merasa bangga menunjukkan dominasinya. Shoyan menyadari bahwa ia harus segera keluar dari Hall of Soul. Di luar sana, ia bisa mendapatkan bantuan dari Xiao Yishan dan yang lainnya. Melanjutkan pertempuran di tempat ini hanya akan membuatnya kehabisan energi dan akhirnya kalah dari Zexing. Namun, Zexing tampaknya sudah memahami rencana Shoyan. Ia melancarkan serangan panah yang sangat cepat. Merasakan bahaya yang mengancam, Shoyan segera mengaktifkan teknik kecepatan 3000 petir untuk mundur. Sambil mundur, ia mengumpulkan api ungu coklat di telapak tangannya. Dan dalam sekejap, ia berhasil menciptakan Angry Buddha Lotus Flame yang langsung ia lemparkan ke arah Zexing. Ledakan besar mengguncang tempat itu, namun Shoyan tetap waspada. Meskipun teratai api itu sangat kuat, ia tahu itu belum cukup untuk mengalahkan Zexing. Dengan cepat, Shoyan pun mencari celah untuk melarikan diri menuju kebebasan. Harapan Shoyan ternyata benar. Setelah ledakan teratai api, sosok Zexing muncul dari gelombang api. Meski beberapa bagian pakaiannya menjadi rusak, ia tampak tidak terluka berat. "Kamu memang pantas menjadi anggota klan Xiao. Dengan kekuatan Douzun bintang 9, seranganmu sungguh luar biasa," puji Zexing dengan nada sinis. Namun Shoyan mengabaikannya.
Pandangannya tertuju pada jiwa-jiwa yang ditahan oleh Hall Osol. Sebuah ide muncul di benaknya, dan tanpa ragu, ia mulai membebaskan jiwa-jiwa tersebut. Melihat hal ini, Zexin langsung murka. "Kamu mencari kematian," teriaknya sambil bergegas menyerang dengan aura pembunuh yang menakutkan. Shoyan yang telah mempersiapkan diri, mengepal tangannya dan mengeluarkan Fire Lightning Bird. Senjata yang ia ciptakan menggunakan 3000 Burning Flame di alam bintang. Ia siap melancarkan serangan berikutnya untuk melindungi jiwa-jiwa yang telah dibebaskannya. Setelah dilemparkan, Fire Lightning Bird langsung menuju ke arah Zexin dan meledak dengan dahsyat. Ledakan yang luar biasa itu mengguncang sekitar mereka. Zexin terpaksa menghindar dari ledakan tersebut dan sangat marah. Serangan Shoyan ini bahkan membuatnya sangat menderita. "Bajingan, jiwa-jiwa ini semuanya telah melarikan diri. Kalau begitu, aku akan menganggapmu sebagai kompensasi." Segera teknik tangan besar mulai mencoba menangkap Shoyan. Kekuatan teknik ini jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bocah Shoyan, sudah berakhir. Hantu tua Zexin tersenyum jahat. Ruangan di sekitar Shoyan pun runtuh seketika. Ketika ruangan itu runtuh, tubuh hancur dari Shoyan yang dihadapkan oleh hantu tua Zexin tidak muncul. Tubuh Shoyan itu memancarkan ledakan di matanya dan berubah menjadi ketiadaan. Ini adalah teknik tubuh ilusi 3000 petir milik Shoyan. Setelah sadar akan tipuan ini, dia sudah melihat Shoyan dengan cepat keluar dari dalam aula. Zexin sangatlah marah, tidak menyangka bahwa dia akan ditipu oleh bocah seperti ini. Dia berkata, "Shoyan, aku akan melihat kemana kamu bisa lari hari ini." Shoyan tidak berhenti berlari meski mendengar kemarahan Zexin. Para penjaga yang tersisa di dalam aula jiwa buru-buru menghindar ketika mereka melihat Shoyan berlari dengan cepat. Pelindung yang telah terbunuh di tangan Shoyan sebelumnya telah menyebabkan mereka benar-benar ketakutan. Tanpa ada yang menghalanginya, kecepatan Shoyan mencapai puncaknya. Ia bisa merasakan bahwa hantu tua Zexin semakin dekat mengejarnya. Jelas, orang tua itu sangat marah setelah tertipu oleh tubuh ilusi 3000 petir milik Shoyan. Bajingan tua ini, Shoyan mengutuk dalam hati. Jika bukan karena hantu tua Zexin ini, perjalanan mereka seharusnya berjalan dengan lancar. Namun, puncak kekuatan 5 kelas Dozun sudah cukup untuk membuat kelompok Shoyan terdesak. Beberapa serangan kuat dari Zexin menghancurkan langit, sementara Shoyan bergegas keluar dari Hall Osol. Serangan-serangan itu mengejutkan Shoyan dan segera menghindar dengan cepat agar tidak terkena dampaknya. Saat ini, lembah itu benar-benar berantakan. Sosok manusia saling bertarung di tengah lembah. Pertarungan antara Dozun, baik dari Hall Osol maupun dari kelompok Shoyan, itu membuat keadaan menjadi sangat kacau. Selain 5 pertempuran Dozun di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Shoyan. Itu adalah tempat di mana Xian berada. Tidak ada elit Dozun yang mengganggu gadis kecil itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghajar beberapa pelindung aula jiwa untuk melampiaskan amarahnya. Kekuatan gadis kecil ini tidak diragukan lagi setelah meningkat pesat setelah hilang beberapa bulan sebelumnya. Namun yang aneh adalah Shoyan sebenarnya tidak dapat mengetahui kekuatan sebenarnya dari Xian dengan persepsi spiritualnya. Cara itu seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar menyembunyikan kekuatan gadis ini. Dalam pertarungan di luar aula, dapat dikatakan bahwa Xiao Yishan, Fen Zunze, dan Tian Hue Zunze berada dalam keadaan baik, kecuali Ti Jian Zunze yang agak kewalahan melawan Dozun bintang 3. "Guru telah diselamatkan, ayo pergi," Shoyan berteriak dengan keras setelah memahami situasinya. Setelah mendengar teriakan Shoyan, kebahagiaan pun muncul di wajah Fen Zunze dan yang lainnya. Namun para Dozun Hall Osol terus menyerang mereka, menyebabkan mereka tidak dapat melarikan diri. Setelah itu, 3 sosok bergegas untuk menahan Shoyan. Serangan rantai dari pelindung tersebut dapat dihancurkan dengan mudah oleh Shoyan. Apalagi mereka langsung mati di bawah kekuatan inti api 3000 Lotus Heart Flame tersebut. Semua orang kaget saat melihat Shoyan mengalahkan ketiga pelindung dengan mudah. Namun tiba-tiba suara terdengar. "Sejak kamu datang, kamu bisa melupakan untuk pergi." Shoyan juga sadar itu siapa. Ini buruk. Hantu tua itu datang mengejar. Penghalang spesial. Segel.
Zhexing yang baru saja muncul di luar istana langsung menggunakan kekuatan penghalang spesial agar Xiaoyan dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri. Segera pelindung spesial terbentuk melingkar istana dan semua orang di dalamnya. Hantu tua Zhexing, Fin Sunze yang bertarung dengan lawannya langsung kaget saat kemunculan Zhexing ini. Zhexing yang melihat Fin Sunze langsung berkata, "Feng Xian, kamu benar-benar tidak dapat menyerah. Kali ini, kamu bahkan telah menerobos masuk ke Hall of Soulku." Ekspresi Feng Sunze menjadi suram. Dia akhirnya membuat tetua terhormat yang melawannya ini mundur beberapa langkah. Munculnya hantu tua Zhexing ini bisa jadi telah mengubah keadaan ini. Bahkan mungkin cukup banyak kematian akan terjadi pada kelompok mereka hari ini. Setelah aku menghabisi anak kecil ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa Hall of Soulku bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu. Hantu tua Zhexing pun tertawa dingin. Zhexing menatap tajam ke arah Xiaoyan dan berkata dengan nada mengejek, "Kamu berani menipu aku hanya dengan kekuatan Dozong. Ini adalah pertama kalinya aku menemui hal seperti ini." Ia perlahan berjalan menuju Xiaoyan, sementara kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya, menciptakan tekanan besar di sekitarnya. Xiaoyan pun panik melihat niat membunuh dari Zhexing yang begitu besar. Orang tua itu jelas berniat untuk menghabisinya seketika. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan menggunakan Sky Phase 3 Mysterious Chain, Xiaoyan tahu bahwa dirinya tidak akan mampu melawan Zhexing. Namun, menyerah bukanlah pilihan baginya. Dengan 4 jenis api surgawi yang ia miliki, Xiaoyan dapat menggabungkannya menjadi Angry Buddha Lotus Flame. Sebuah teknik luar biasa yang bahkan lebih kuat dibandingkan Annihilation Lotus Flame. Sayangnya, teknik ini membutuhkan waktu untuk disiapkan, dan Zhexing jelas tidak akan membiarkan Xiaoyan memilikinya. Dalam situasi ini, semua elit Dozon di pihak mereka telah ditahan oleh tetua Hall of Soul. Hanya Xian yang tersisa untuk menghadapi Zhexing, tetapi kekuatan Xian tidak cukup untuk menjadi tandingan penuh dari hantu tua itu. Namun tiba-tiba, Xian yang memahami Xiaoyan langsung berkata, "Biarkan aku membantumu menahannya." Xiaoyan masih ragu dengan cemas dan bertanya, "Dapatkah kamu melakukannya?" Xian lalu menjawab, "Masih bisakah kamu menemukan orang lain sekarang?" Lalu ia berkata, "Bantu aku mengulur waktu. Hati-hati, mundur jika kamu benar-benar tidak dapat melakukannya." Xian mengangguk kepalanya. Segera Xian seperti merubah tubuh kecilnya ke wujud dewasanya. Xiaoyan yang melihatnya juga kaget. "Kamu benar-benar mengalami perubahan besar. Selama beberapa waktu ini, ternyata Xian sudah mampu mengendalikan tubuhnya dan berubah wujud ke wujud dewasa sesuka hatinya." Melihat hal ini juga, Xiaoyan lebih yakin dan percaya kepada Xian bahwa dia mampu menahan Zhexing. "Aku akan menyerahkannya padamu. Hati-hati." Xian tahu keadaan berbahaya ini. Dia hanya memberikan waktu bagi Xiaoyan, sementara Xiao Yishan dan yang lainnya juga dalam pertarungan melawan Dozon lainnya. Segera Xiaoyan langsung mulai mengeluarkan semua inti apinya untuk digabungkan menjadi Angry Buddha Lotus Flame dengan 4 jenis inti api. Hantu tua Zhexing terkejut melihat 4 jenis api surgawi di tangan Xiaoyan. Ekspresinya berubah, menyadari betapa hebatnya kekuatan api surgawi yang sangat langka dan sulit didapatkan. Namun, bocah ini memiliki 4 jenis sekaligus. Hal ini membuat hati Zhexing bergetar. "Bocah ini memang misterius," gumam Zhexing sambil menatap Xiaoyan yang bersiap melancarkan serangan besarnya. Ia tidak tahu pasti seberapa kuat keterampilan Dao yang sedang dipersiapkan oleh Xiaoyan. Tetapi ia tetap waspada. Dengan tegas, ia memutuskan untuk tidak membiarkan Xiaoyan berhasil melancarkan serangannya. "Bocah, jangan melawan. Ini hanya akan membuat takdirmu semakin menyakitkan," ejek hantu tua Zhexing sambil berjalan mendekati Xian. Namun Xian tetap berdiri dengan tenang, meskipun semakin serius menghadapi ancaman di depan matanya. "Apakah kamu akan menyingkirkan atau ingin aku menyerang? Aku tidak tahu caranya bersikap santai pada bocah seperti kamu," ucap Zhexing dengan nada mengancam. Dengan berani, Xian menjawab, "Serang saja jika kamu mau. Mengapa harus banyak bicara omong kosong?" Zhexing tertawa sinis. "Kamu sama sombongnya dengan bocah itu." Ia segera melancarkan serangan ke arah Xian. Namun pukulan Xian dengan mudah menghancurkannya.
Menarik, gumam Zexing. Terkejut melihat Xian yang mampu melawan tekanan spesial yang bahkan seorang di puncak Daozun pun sulit untuk menahannya. Tidak tinggal diam, Zexing melancarkan serangan beruntun dengan rantai besar yang langsung mengarah ke Xian. Wajah Xian juga semakin berubah dalam menghadapi serangan ganas oleh hantu tua Zexing. Segera dia menggunakan teknik tinju kekosongan kuno. Tinju ini sangat kuat dan bahkan terlihat kepala naga di tangan Xian. Itu segera mampu melawan teknik dari Zexing. Ledakan kuat pun terjadi. Tatapan hantu tua Zexing yang biasa melihat ke arah Xian juga menjadi semakin aneh. Meskipun pukulan dari Xian sebelumnya kuat, tidak mungkin untuk sepenuhnya menerima serangan telapak tangannya. Teknik tinju misterius ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh hantu tua Zexing. Segera matanya melirik ke arah Shoyan. Tubuhnya berkeringat dingin merasakan teknik Shoyan. Ini karena Shoyan sudah dengan paksa menggabungkan 4 jenis api surgawi bersamaan. Hantu tua Zexing dapat dengan jelas merasakan kekuatan kejam dari api tersebut. Bocah ini agak aneh. Aku tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Itu membuat hantu tua Zexing merasa sedikit gelisah. Dia tahu kekuatan api surgawi. Selain itu, kekuatan dari 4 jenis api surgawi yang digabungkan, bahkan dia mungkin akan merasa tidak kesulitan untuk menahannya. Dia segera berniat untuk mengalahkan Xian terlebih dahulu, sehingga dia bisa membunuh Shoyan setelah hal ini. Xian tiba-tiba menerima serangan dari Zexing dan mengalami sedikit luka. Meski begitu, ia tidak bisa mundur. Jika ia menyerah, penggabungan api surgawi oleh Shoyan akan terganggu. Dengan tekad yang kuat, Xian memutuskan untuk terus bertarung demi memberikan waktu bagi Shoyan. Pertarungan kejam pun terjadi. Xian melancarkan pukulan-pukulan yang kuat mengejutkan Zexing. Ia terkejut dengan kekuatan fisik Xian yang luar biasa. Gadis ini, monster macam apa dia? Pikirnya, merasa tangannya mati rasa akibat serangan Xian. Meskipun Xian hanya seorang Daozun, kekuatan fisiknya bahkan lebih menakutkan daripada Shoyan. Menyadari ancaman ini, Zexing mulai menggunakan seluruh kekuatannya demi niat membunuh Xian. Dalam kondisi terdesak dan nyaris kehilangan nyawa, Shang Xian tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Xian pada saat kritis. Oke, mungkin cukup sekian saja dengan spoiler dari saya tentang Battlechoke The Heaven Season 5 episode 132. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.